Oke, balik lagi di Jam Project. Di sini udah ada 4 orang ya sama gua. Jadi ada Ari, biasa dipanggil Ucul ya. Halo. Ada Dodi. Ya. Ada Fikri. Halo guys. Oke. Jadi kita mau bahas tentang rasa syukur nih. Karena mungkin hal-hal kayak gini tuh jarang ya kan anak muda berbagi gitu, apalagi di generasi milenial ya kan. Nah, tentang ngobrolin rasa syukur itu mungkin segelintir orang ya ada, tapi emang kebanyakan mereka lupa gitu dengan yang namanya rasa syukur. Menurut gue sendiri, gue juga pernah ngalamin sih tentang yang namanya kehilangan rasa syukur, sampai apapun yang ada di depan mata gue itu gue rasa serba kekurangan gitu. Ngelihat anak milenial sekarang atau bisa disebut generasi Z itu, kenapa sih mereka bisa kehilangan rasa syukur di hidup mereka? Itu karena faktor arus modernisasi ya, hilangnya kepercayaan diri. Kalau dari orang, rasa syukur itu ya ketika sesuatu yang diinginkan sama orang itu ada atau didapetin gitu kan. Kadang orang juga pernah ngalamin yang namanya rasa tidak bersyukur gitu. Dan di rasa tidak bersyukur itu mungkin sesuatu yang diinginkan itu nggak didapetin, nggak istilahnya nggak kena gitu. Nggak kena. Jadi ya entah itu keinginannya pasti berupa entah itu barang atau apalah yang sesuatu yang diinginkan. Mungkin fase di mana entah itu dari umur kah, entah itu dari lingkungan kayak gitu kan, sehingga ada rasa timbul tidak bersyukur gitu, kehilangan rasa syukur ya. Dan itu diri sendiri. Nah, pas rasa tidak bersyukur itu terjadi pas orang ngelihat ke teman orang. Oh, jadi emang momen fasenya itu terlalu bercermin sama orang. Teman-teman orang. Dan ada sewaktu-waktu orang nanya lah, kayak ngobrol kayak gitu. Dan ternyata dari ngobrol itu kayak ya bisa dikatain lah curhat gitu kan, tentang suatu keadaan masing-masing. Dan ternyata yang dia punya tuh mungkin bisa dikatain dia tidak bersyukur. Misalkan punya yang orang pengen gitu. Makna dari kalimat suatu mensyukur itu ternyata bukan apa yang kita inginkan, ternyata apa yang kita butuhkan, yang kita butuhkan dan kita terima gitu. Betul. Ternyata rasa syukur itu bukan hanya suatu yang diinginkan berupa barang. Ternyata ada yang lebih dari itu, yang lebih penting dari itu. Benar. Mungkin dari kesehatan. Ternyata iya juga ya, orang selama ini kalau dibanding atau dilihat sama orang lain gitu, mungkin mereka ada yang sakit atau gimana. Kan ada yang tadinya dia tuh kerja dan suatu ketika dia tidak kerja lah, kayak gitu lagi. Benar. Kayak gitulah. Jadi emang rasa syukur itu bukan berpandang pada apa yang kita inginkan, dari apa yang kita lihat dari orang lain. Dan ternyata baru menyadari seperti itu, dan ya alhamdulillah ya, orang jadi memahami apa kalimat dari syukur, rasa syukur. Ternyata rasa syukur itu tidak berupa apa yang harus dengan ekonomi, apa yang harus berbau dengan apa yang suatu yang kita inginkan, mungkin berupa barang atau yang lain lah. Ternyata ada yang lebih penting dari itu. Dan itu gue rasain, itu gue rasain saat apa yang kita miliki begitu besar ternyata nggak bikin kita senang. Tapi apa yang kita miliki, sekecil apa yang kita miliki, tapi yang menimbulkan rasa senang dan rasa ketenangan, mungkin itu yang namanya syukur. Ya itu. Ada fase di mana Dodi nggak ngerasa
kehilangan rasa syukur? Ada momen kayak gitu? Ya pernah sih pasti. Ya jauh lah sama Ari tadi. Ya dengan berkaca ke orang lain, ya orang lain melihat orang lain yang sukses, kita kan Ada rasa pengen buat dapetin apa yang orang lain mau. ya Kadang hal tersebut bikin kita down nih. Pasti. Bikin Ya. kita itulah generasi Pasti, sekarang. iya. Generasi sekarang kan kayak gitu emang. ya Lihat kebanyakan kita tuh berkaca ke suksesan orang lain. nggak salah, cuma bukan untuk dijadikan Motivasi. pedoman hidup. Ya Betul tadi, bisa dijadikan motivasi tapi bukan dijadikan pedoman hidup. Iya. Kalau dari Fikri nih, Fikri cerita sedikit dong, pernah nggak ngerasain ini cerita kamu pribadi, tapi emang benar-benar di situ momen kamu ngerasa kehilangan rasa syukur. Pernah sih waktu itu. Ya ceritanya sih waktu lihat orang ya adalah satu Jadi itu orang momennya waktu usia berapa waktu tuh? ya keluar sekolah kalau nggak salah. Keluar sekolah. Oke. Keluar sekolah. Nah, waktu itu saya lihat orang itu tuh kok bisa ya dia beli sesuatu terus Apa itu apa? ya contohnya barang lah. Ya, barangnya apa? Seperti handphone atau tas ya buat kebutuhan pribadi sih. Kok bisa ya tapi dia nggak bekerja, kenapa gitu kan. Oke. Sama saya kan ditelusuri. Ternyata dia si uang itu bukan hasil dari dia sendiri, Oh, oke. Jadi dia punya Tapi- segala sesuatu itu bukan hasil bukan hasil hasil dia jerih payah dia sendiri. Betul. Gitu. Nah, dia ternyata si hasilnya itu dari orang tuanya Dari itu. orang tuanya. Gitu. Nah, saya kok saya nggak gitu, nggak kayak dia gitu kan. Saya ada timbul rasa, kok kenapa Iri ya? Ya itulah, kok kenapa ya saya nggak bisa kayak gitu. Nah, terus saya kan saya tuh berpikir sambil ngobrol sama teman lah, sambil sharing juga sama teman. Nah, ternyata dia itu ya rasa syukurnya tuh kayak nggak ada gitu. Soalnya kan Oh, jadi dia orang-orang tuh, yang udah punya itu yang menurut kamu wah, dia udah punya segalanya nih. ya tapi Ternyata dia nggak punya rasa syukur. ya itu. Kalau saya kan ya keluar sekolah saya kan nyari kerja sendiri kan, banting tulang sendiri buat kebutuhan saya sendiri juga, terutama saya kan belum berkeluarga lah. Ya. Nah, dari situ saya timbul rasa syukur karena saya ikut bantu-bantu orang gitu. Oh, dia mulai Dari itu mulai ada inilah. ada mengerti perjuangan gitu, itu. perjuangan itu nggak semudah yang dia kira lah gitu. Benar-benar. hasil jerih payah sendiri. Iya, hasil jadi payah sendiri. Nah, Tapi itulah baik Keren, gitu. keren. Boleh. Jadi orang tahulah apa yang sebenarnya niatnya syukur yang awalnya mungkin menjadi timbul rasa tidak mensyukuri. Rasa syukur yang pengen dirasain tuh ketika orang mempunyai capaian yang tercapai, pencapaian yang sudah tercapai. Iya ya. Dan ya mungkin dari ternyata rasa syukur tuh timbul dari yang kecil dulu. Nah, mungkin dari yang kecil bisa sampai ngerasa ngeluh bahwa Oke. kenapa sih orang harus ngerasain bahwa nggak kayak mereka, nggak bisa kayak mereka yang bisa mempunyai semuanya gitu. Tapi jangan sampai kalian ngerasa seperti itu, karena yang orang alamin dan orang menilai dan mendengar dari orang lain ternyata itu adalah fase dimana kita mensyukuri yang kecil akan menimbulkan Proses besar. pengertian. Proses lah, pengertian Proses pengertian di mana kita harus benar-benar mengerti, memahami di bawah yang kecil itu, Yang kecil kecilnya itu. Sebelum kita benar-benar menikmati yang besar. yang kan? besar. Setuju. Oke. Jadi sedikit banyak sharing kita tentang rasa syukur. Intinya buat teman-teman yang dengerin juga, jangan berkecil hati, baik terus buat hari-harinya, buat generasi milenial. Syukuri apa yang udah kalian dapetin, tapi berusaha buat
memaknai rasa syukur itu untuk jadi lebih baik, bukan memaknai rasa syukur itu untuk kalian diam di tempat atau kalian cuma sekedar udah cukup di situ aja, tapi bukan seperti itu, tapi buat kalian Terus jadi berjuang. pacuan, terus berjuang buat kalian bisa dapat kesuksesan buat diri kalian masing-masing.